إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalun nas kullu mahmumil qalbi saduqil lisan." Qalu amma saduqul lisan faqad arafna fama mahmumul qalbi qal kullu taqin naqi la isma fihi wala baghi wala ghillat wala khiyana. Manusia yang terbaik adalah setiap orang yang hatinya mahmum dan lisannya jujur. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau lisan yang jujur kami sudah paham, apa hati yang mahmum? Kata Rasulullah SAW, itu hati yang bertakwa dan bersih. Tidak ada padanya dosa, tidak pula kezaliman. Tidak ada padanya kedengkian, tidak pula khianat. Inilah saudaraku seiman, sifat manusia yang paling utama yang dikabarkan oleh Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad yang jayyid. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa manusia yang terbaik adalah setiap orang yang hatinya mahmum. Itu hati yang bersih, hati yang tidak ada padanya kedengkian, hati yang tidak ada padanya kezaliman, hati yang tidak ada padanya khianat, hati yang benar-benar dia ikhlas, tawadu, hati yang benar-benar mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Maka inilah merupakan hati yang paling utama yang hendaknya kita miliki, ya akhal Islam. Karena sesungguhnya pembersihan hati sangatlah penting. Keselamatan kita di akhirat tergantung dengan keselamatan hati kita. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang dengan membawa hati yang selamat. Keselamatan hati, ya saudaraku seiman, adalah merupakan keselamatan kita di hari akhirat. Bahkan di dunia pun kita selamat dengan hati yang selamat. Hati yang selamat yang Rasul sebutkan tadi, hati yang bersih. Tidak pernah ia dengki kepada orang lain. Ketika dia melihat orang lain diberikan kenikmatan, dia pun merasa gembira, bahkan mendoakan dengan keberkahan buat saudaranya tersebut. Tidak panas hatinya, ya akhwat Islam. Tidak dengki hatinya. Tidak pula terkena penyakit hiqd, yaitu mengharapkan agar kenikmatan orang lain hancur dan hilang. Saudaraku seiman, bahkan kita disuruh ibadah kepada Allah, tiada lain adalah untuk kebersihan hati kita. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan ibadah? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Sedangkan takwa kata Rasulullah huna di sini adanya di hati. Itu menunjukkan saudaraku sekalian betapa pentingnya kita harus memelihara hati kita, memperhatikan hati kita. Kesehatan hati ya akhul Islam akan menyebabkan kesehatan tingkah laku kita, lurusnya keyakinan, lurusnya akhlak, lurusnya ibadah. Itu pun tergantung kepada kesehatan hati kita umat Islam. Oleh karena itu saudaraku seiman, sungguh berbahagia orang yang sangat selalu memperhatikan hatinya. Apakah di hatinya ada penyakit-penyakit hati yang bisa merusak agama dan akhiratnya? Setiap kita wajib introspeksi diri. Oleh karena itu Allah bersumpah dengan 11 kali sumpah untuk menetapkan tentang pentingnya menjaga hati. Allah berfirman, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tuhaha wa nafsi wama sawwaha. 11 kali Allah bersumpah. Untuk apa Allah bersumpah 11 kali sebanyak ini? Allah menyebutkan jawab sumpahnya, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya, mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwa dan hatinya. Saudaraku seiman, maka ya akhul Islam, jangan pernah kita menjadi orang yang hanya memperhatikan badan kita. Ketika badan kita sakit, kita segera pergi ke dokter. Tapi kita tidak pernah memperhatikan keadaan hati kita. Padahal kesehatan hati saudaraku lebih penting daripada kesehatan badan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian sifat yang kedua manusia yang paling utama kata Rasulullah, saduqul lisan, yang lisannya jujur, tak pernah berkata dusta. Karena sesungguhnya kedustaan saudaraku seringkali menyeret kepada kejahatan. Rasulullah SAW bersabda, innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta menyeret kepada kejahatan, dan orang yang berbuat jahat dan kejahatan itu kata Rasulullah menyeret ke dalam api neraka. Kita lihat orang yang berbuat jahat selalu menggunakan kedustaan, mendustakan, berbuat dusta, berbohong kepada manusia untuk menipu orang lain. Itu merupakan akhlak Islam, saudaraku seiman, perbuatan orang-orang yang jahat. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan manusia yang paling utama adalah lisannya yang selalu jujur. Jujur dalam berjual beli, dia jujur. Dia tidak pernah menyembunyikan aib dalam berakhlak kepada temannya, kepada tetangganya, kepada istrinya, dan yang lainnya. Dia jujur. Adapun dusta itu tercela. Namun Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 keadaan dusta itu boleh. Di antaranya yang pertama, mendamaikan 2 muslim yang bertengkar. Boleh kita berdusta. Yang kedua, berdusta kepada istri. Namun tentunya kedustaan yang dimaksud di sini, kata para ulama, dusta yang menimbulkan cinta, bukan dusta yang menimbulkan suudzon, berburuk sangka. Dan yang ketiga, yaitu dusta diperbolehkan dalam perang. Umat Islam, saudaraku seiman, maka jadilah kita manusia yang paling utama seperti ini, yang hatinya bersih, demikian pula lisannya jujur. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan 2 sifat ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم انصر المسلمين في فلسطين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم وفق شبابنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر